Jamaah kajian Rasulullah Rasulullah biasanya di akhir di bulan Desember sebelum adanya pandemi COVID-19. Biasanya ketika di akhir bulan Desember banyak umat manusia di berbagai penjuru dunia, baik itu Muslim maupun kafir, banyak yang sangat antusias menyambut pergantian tahun baru Masehi. Itu kemarin ketika belum adanya pandemi COVID-19. Untuk tahun ini ya alhamdulillah adanya corona ini bisa meredam banyaknya kemaksiatan di malam tahun baru. Hari kemarin dari Muspika Kecamatan Banyudono sudah memberikan satu informasi woro-woro besok untuk tahun baru, malam tahun baru, alun-alun Pengging ditutup. Lah kalau kita sekalian memandang dari sudut pandangan Islam terkait dengan perayaan tahun baru Masehi, ini banyak sekali kerugian yang akan didapatkan sebagian besar kaum muslimin dengan adanya perayaan tahun baru Masehi. Namun di sini kita sampaikan terlebih dahulu terkait dengan sekilas tentang kronologi ataupun sejarah adanya perayaan tahun baru Masehi. Jadi sebetulnya acara perayaan tahun baru Masehi itu merupakan satu pesta warisan dari masa lalu yang pada zaman dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Mereka orang-orang Romawi mendedikasikan hari yang istimewa ini untuk seorang dewa. Namanya siapa? Dewa Janus. Ya. The good of God, door and beginning. Dewa gerbang, pintu dan awal. Maksudnya mereka punya anggapan bahwasanya Dewa Janus ini adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satu lagi menatap ke belakang. Jadi raine loro, madhep nyang ngarep karo madhep nyang mburi. Ya. Sebagai filosofinya masa depan dan masa lalu. Ini anggapan mereka. Yang mana tahun baru Masehi ini pertama kali dirayakan itu pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Kaisar itu diangkat atau dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Lah ketika si Julius Kaisar ini diangkat sebagai Kaisar di Romawi, dia dibantu oleh seorang astronomi dari Iskandaria namanya Sosigenes. Itu membuat satu penanggalan baru yang dibuat dengan mengikuti revolusi matahari. Kalau kalender Hijriah berpatokan dengan revolusi bulan, perputaran bulan. Tapi kalau kalender Masehi ini berpatokan dengan revolusi matahari. Yang mana dalam satu tahun itu terhitung ada 365 hari. Mungkin jenane tanggal setahun gue nek pirang dino. Setahun gue ada
hari. Kemudian setelah si Julius Kaisar ini menjabat sebagai pejabat di Kekaisaran Roma, kemudian membuat satu penanggalan baru tadi. Kemudian setelah Kaisar ini terbunuh, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau bulan Juli. Jadi bulan Juli ini diambil dari nama Julius Kaisar. Kemudian bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Kaisar. Ya. Kaisar Agustus. Kaisar Augustus itu membuat nama bulan yang namanya bulan Agustus. Itu sedikit cerita. Lah, terkait dengan adanya perayaan Tahun Baru Masehi ini bagi kaum muslimin khususnya, ini akan banyak mendapatkan efek dampak buruk dari adanya perayaan Tahun Baru Masehi. Apa dampak buruknya? Yang pertama, merayakan Tahun Baru Masehi ini berarti sudah merayakan perayaan yang haram. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu hanya ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan itu Id namanya. Maka jadi sering tersebut. Kemudian Alasna Daimah lil Buhut Ilmiah wal Ifta, Komisi Fatwanya Saudi Arabia, memberikan satu fatwa bahwasanya hukum Id atau perayaan, hukum Id atau perayaan ya, di dalam Islam itu hanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hukum perayaan Id terbagi menjadi 2, ada Id atau perayaan Id yang tujuannya adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan hari tersebut dalam rangka mendapatkan pahala. Ini boleh, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Id atau perayaan yang mengandung unsur menyerupai orang-orang jahiliyah, seperti perayaan Tahun Baru Masehi. Ini kan menyerupai kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Maka hukumnya ini terlarang. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan amal dalam agama kami ini padahal bukanlah bagian daripada agama, maka amalan tersebut tertolak. Itu kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, jika kaum muslimin di malam Tahun Baru Masehi ikut-ikutan merayakan perayaan Tahun Baru Masehi, berarti sudah bertasyabuh meniru-niru kebiasaannya orang kafir. Dan memang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu peringatan, ya, mewanti-wanti bahwa nanti umat ini di akhir zaman itu akan banyak yang mengikuti jejaknya orang Persia dan orang Romawi, orang Yahudi dan Nasrani.
baik dalam berpakaian, gitu. Kita mirsani gaya berpakaiannya orang-orang Indonesia sekarang yang banyak, karena banyaknya turis-turis dari mancanegara masuk ke Indonesia, pakaian-pakaian mereka dijadikan model di Indonesia. Pakai ugensi, pakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian sungguh-sungguh akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta hingga lau salaku juhra dhabbin, ya, la salaktumuhu, sampai seandainya mereka yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab, masuk ke lubang dhab, lubang yang penuh dengan liku-liku. Nek kalau orang sini itu semacam lubang sarangnya biawak, lubangnya berliku-liku. Niscaya kalian akan masuk pula ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah, kami tanyakan, wahai Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, apakah mereka yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala paman. Beliau berkata, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ini ternyata sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak umat Islam yang mereka mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mencampur adukan ajaran Islam. Di dalam hadis yang lain riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat. Di kiamat itu bakal kejadian, belum akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, sampai umatku mengambil jalan hidup umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafarisa wa rumi, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, seperti Persia dan Romawi, apa sing ditutke kuwi bangsane bangsa Persia karo Romawi gitu maksudnya. Faqala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa manin nasi ila ulaika, siapa lagi dari manusia kalau bukan mereka. Hadis Bukhari nomor 7319. Lah beliau Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan terkait dengan hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan sibron sejengkal dan dhira itu hasta. Kemudian seperti lubang dhab itu lubang hewan yang tanahnya itu penuh dengan liku-liku. Jadi ini suatu gambaran
permisalan bahwa tingkah lakunya kaum muslimin di akhir zaman itu nanti akan banyak yang sangat mirip sekali dengan tingkahnya orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocok-cocoki mereka dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Ini realita sudah banyak kita lihat. Jamaah kajian sering Rasulullah. Lah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nanti riwayat Ahmad Imam Abu Daud. Jadi sing sapa wonge melu-melu kebiasaan salah sawijining kaum, wong Islam kok melu-melu kebiasaane wong Nasrani, wong Islam kok melu-melu kebiasaane wong Yahudi, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mereka ikuti. Ya. Lah kalau beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan di dalam bukunya yaitu Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Bukunya tebel ini, saya punya. Beliau menjelaskan bahwa salah satu tujuan maqasidus syariah. Napa maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah syariat Islam. Jadi salah satu tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah itu adalah mukhalafatul ashabil jahim, yaitu menyelisihi, menentang jalan, adat, budaya dan tradisinya orang kafir. Jadi dieneke ana syariat kuwi dalam rangka untuk menyelisih kebiasaannya orang-orang kafir. Lah beliau memberikan satu contoh. Ya. Memanjangkan jenggot dan merapikan kumis, ini syariat, dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kafir yang punya kebiasaan memotong jenggot, memanjangkan kumis. Jadi nek wong kafir kuwi brengose dawa, nek jenggote dipotong. Kuwi kebiasaane wong kafir. Mula nek dijenggot bingung. Kowe ketok tuwa Pak, ra apa-apa. Aku jenggot putih ra masalah. Wong ya payu kok ya ngopo ta. Jadi beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu contoh dalam buku Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim itu, bahwasanya memanjangkan jenggot dan merapikan kumis itu dalam rangka menyelisihi kebiasaannya orang kafir yang mereka punya kebiasaan memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Maka cara seperti Rasulullah. Kemudian kerusakan yang ketiga yang disebabkan dengan adanya perayaan tahun baru Masehi itu adalah sebagian kaum muslimin kemudian merekayasa amalan tanpa tuntunan di malam tahun baru. Yuk gandeng awak dhewe wong Islam yuk tahun baru dalam rangka menyambut tahun baru Masehi ngenekke pengajian. Menyimpang. Kalau pengajiannya dalam rangka menyambut tahun baru. Tapi kalau pengajiannya dalam rangka mengantisipasi
kaum muslimin do genra nyang alun-alun nyulet kembang api gendho ra melu poya-poya di alun-alun diarahkan melu pengajian kayak snack enggak apa-apa, ini dalam rangka pengalihan. Tapi kalau pengajian malam tahun barunya dalam rangka untuk menyambut tahun baru Masehi, enggak ada tuntunannya. Tapi kalau dalam rangka mengurangi mandorot yang besar menjadi yang kecil, boleh. Bahkan dulu ketika di Aceh itu, ketika malam tahun baru Masehi itu, aparat itu memberikan suatu sweeping di malam tahun baru. Tidak boleh kaum muslimin mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan atau perayaan tahun baru. Jamaah kajian ini Rasulullah. Kemudian kerusakan yang keempat yang ditimbulkan dengan adanya perayaan tahun baru Masehi itu, maka sebagian kaum muslimin nanti akan terjerumus dalam perbuatan haram. Apa? Mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Karena tahun baru Masehi ini bukanlah hari rayanya umat Islam. Ya. Kalau beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku beliau Ahkamu Ahli Dhimah, beliau mengatakan, adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, hukumnya adalah diharamkan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Ada yang selamat benar. Karena ini sebuah kebatilan. Tapi kalau ucapan selamat itu ditujukan kepada orang kafir, bukan dalam rangka perayaannya hari besarnya orang kafir, boleh. Enek wong kafir sing nikah, selamat menikah, boleh. Enek wong kafir tonggo teparo sing non muslim itu babaran bayen ucapan selamat, boleh, silakan. Tapi kalau sudah dalam rangka perayaan, maka ini hukumnya terlarang. Ya. Kemudian kerusakan yang kelima yang disebabkan adanya perayaan tahun baru Masehi itu, banyak kaum muslimin yang ketika mereka ikut-ikutan merayakan perayaan tahun baru Masehi itu, akhirnya mereka banyak yang begadang sampai semalam suntuk dalam rangka menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Direwangi melek tekan jam 2 ya. Bahkan sampai pagi hari baru pulang. Dan kebanyakan akhirnya mereka luput dari mengerjakan sholat subuh, qiyamul lail apa meneh. Tak kira orang mungkin arep nyambut tahun baru Masehi ngenteni sing lelekan. Kuwi terus wah karo ngenteni lelekan tak karo sholat qiyamul lail ora enak. Nah, mereka begadang sampai larut malam, sehingga sampai mereka meninggalkan perkara-perkara yang semestinya itu afdal untuk dikerjakan, seperti sholat qiyamul lail. Gimana mau mengerjakan sholat qiyamul lail ketika mata mereka sudah ngantuk, jam 1, jam 2 masih begadang. Padahal sholat qiyamul lail itu sebaik-baik sholat setelah sholat
wajib. Afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul laili. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Kan kita tangih lamun nek do tahun barunan kok terus iki gandeng sisane jam 2 tak sholat qiyamul lail mulai lagi mulai turu kita ora enak. Mereka banyak yang begadang, akhirnya banyak yang luput dari mengerjakan sholat subuh. Dari Abi Barzah, ya, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla isya'i wal hadisa ba'daha. Kana yakrahun nauma qabla isya'i wal hadisa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelah. Dilelean bareng isya ini kalau nggak ada perlunya dihindari. Nenek perlu nih pengajian, rapat RT, Joko malam ya ada masalah. Alun-alun ono perapatan sehingga ada manfaatnya mulai-mulai nutur karo wong omah. Ini masalah. Ibnu Battal ya di dalam Syarah Al-Bukhari beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka begadang setelah isya karena beliau sangat ingin bisa melaksanakan sholat qiyamul lail dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Sedangkan Umar bin Al-Khattab itu pernah suatu kali itu beliau keluar di waktu malam ba'da isya. Itu pernah beliau itu sampai pernah mau memukul sebagian para laki-laki yang mereka itu begadang setelah sholat isya. Umar bin Khattab marah-marah itu. Apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam kalian tidur lelap? Zaman semono wedi lho karo Umar bin Khattab wedi. Ya, makanya ketika itu Umar bin Khattab pernah sampai mau memukul orang yang begadang setelah isya tanpa adanya keperluan. Apalagi kok begadang sampai melalaikan daripada sholat subuh. Kemudian kerusakan yang berikutnya yang disebabkan dengan adanya perayaan tahun baru Masehi itu banyak juga kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan zina. Ya. Karena memang ketika di malam tahun baru sebelum adanya COVID gitu ya, itu secara penelitian hampir setiap malam tahun baru bahkan terkadang H-2 itu ada yang survei di berbagai tempat apotek terutama itu ternyata banyak peningkatan penjualan kondom dan rata-rata yang membeli kondom itu rata-rata anak-anak usia SMA dan mahasiswa. Kena apa niku, Pak? Enak-enak ya apa? Enak. Enak-enak iki molen ki ya enak iki. Bahasane Mas Andi ya gaul men enak-enak.
Ya kita suudon saja. Mau kusnudon gimana lah? Beli kondom anak usia SMA dan mahasiswa ini untuk apa? Kusnudonnya nggak apa coba? Bukan ya angel, di kusnudonnya angel. Nah suudonnya gampang, zina. Wong usia segitu kan belum usia pernikahan. Lah ngapain beli kondom? Nah, yang beli hasil survei menunjukkan rata-rata yang beli orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas lah, kuwi ora perlu dikritisi nek ngono. Kuwi pancen kebutuhan. Nah, ini di usia SMA mahasiswa ini yang perlu dipantau, dikritisi. Untuk apa itu? Ya. Bahkan ada yang meningkat sampai 200%. Ya. Kemudian kerusakan yang berikutnya yang disebabkan dengan adanya perayaan tahun baru Masehi itu, tanpa sadar banyak saudara-saudara kita yang mengganggu kaum muslimin yang lain dengan mereka meramaikan malam tahun baru dengan suara mercon, ya, dengan adanya petasan, adanya trompet, adanya knalpot brong, kaya dalane dhewe kae malam tahun baru. Ngalor ngidul. Ya. Trompete muni, mercone muni, knalpote brong. Padahal cerak dalan gede kuwi enek sebagian wong sing lara jantung. Bayangkan. Kan mengganggu. Padahal yang dinamakan seorang muslim yang baik itu kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Jadi wong muslim sing apik. Lisane, tutuke mboten menyakiti orang lain, tangannya tidak menyakiti orang lain. Ini orang muslim sing bener. Malam tahun baru ganggu orang. Bagi yang terbiasa tidur di awal malam terganggu itu. Bahkan kadang kalau nanti tengah wengi iso turun, terganggu betul. Kemudian dengan adanya perayaan tahun baru Masehi ini, bagi saudara-saudara kita sekalian kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakan perayaan tahun baru Masehi, berarti dia sudah meniru perbuatan setan, yaitu apa? Melakukan tabdzir, melakukan pemborosan. Jadi kalau malam tahun baru Masehi itu, kalau secara normalnya kemarin itu ya bisa dibilang malam pemborosan. Malam pemborosan secara massal. Nah bayangkan ketika malam tahun baru itu, taruhlah satu orang itu satu malam saja itu menghabiskan uang Rp10.000 gitu aja untuk beli mercon, untuk merayakan perayaan malam tahun baru Masehi. Wis satu orang. Ini sak alun-alun di sini piro? Wis akeh alun-alun mengking, urung alun-alun Boyolali, urung liyane, urung Solo, urung Dindi. 10.000 saiki tekan endi? Malam tahun baru yang buat 50.000 kita ya rawani 50.000. Dan nek metu bar ngisa ngenteni detik-detik pergantian malam tahun baru. Paling ora nang nggih kaping pindho ya, Pak. Ngopi-ngopi ora nyokot. Nah ning kene wedang gak nyokot lho nek gorengane papat lombok ji ra bayar. Ning warung nggih bayar. Nah sekarang ngenteni pergantian malam tahun baru jam 12 malam sing nangge
bali pindho wis ngopi mangan udut ya. Belum lagi kalau nanti beli minuman keras, belum lagi beli mercon, belum lagi beli kembang api, belum lagi yang lain ya, maka pas sekali kalau malam tahun baru Masehi itu disebut dengan malam pemborosan secara massal. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian, wala tubaddir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana sayyatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Nanti nek jenengan urip boros, seneng jajan brabrek kancane Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membuat manusia itu menjauhi yang namanya sifat boros. Ya. Jangan melakukan tabdzir karena tabdzir itu merupakan perbuatannya setan. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan yang dinamakan tabdzir pemborosan itu ketika seseorang itu membelanjakan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Ya. Contoh neng malam tahun baru dedek tuku trompet. Ini termasuk tabdzir. Neng malam tahun baru tuku udut. Tabdzir. Ini merujuk perkataan Ibnu Abbas, orang mung malam tahun baru, orang tahun baru barang wujud kuwi ya tabdzir. Iki manfaate napa coba, Pak? Ayo, sing udut. Wah, aku nek ra udut ngeleh tenane. Udut tok ora sama gang. Ya tetep ngeleh. Dengan mergo wis terbawa. Rokok itu dibuat memang sengaja untuk orang-orang yang nggak bisa baca, gitu. Lah kalau iklannya jelas berdiri samono, merokok bisa merugikan kesehatan, mengganggu kehamilan dan sebagainya. Wes ditulis ngebungkus rokok. Ayo mas aja nekat berarti kan ra iso maca. Dadi rokok kuwi digawe kanggone wong sing ra iso maca. Gitu. Yes, piye? Lah wong sing gawe pabrik rokok lho sing juragane udut, juragane gawe rokok iki ora udut kok anak-anake ra nek sing udut kok. Ketika ditanya, "Loh, Bapak kan buat pabrik rokok, kenapa keluarga Bapak enggak ada yang satu pun yang merokok?" Lah, rokok itu kan dibuat untuk orang-orang yang enggak bisa baca. Wong jelas rokok wis seperti itu wis enek. Ya jenenge wis gathok wis. Tulisan gede jelas itu ora ketok. Nek dikandani di mbok udute disudo. Ya iki wis tak sudo saler-saler. Wis jawabane kurang genah ya kan. Wis tak sudo iki saler-saler. Intine wis ora gemaring rokok. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan yang dinamakan tabdzir itu menginfakkan atau membelanjakan sesuatu pada jalan yang tidak benar. Ya silakan. Apa itu? Tapi seandainya seseorang itu membelanjakan seluruh hartanya, buat dintek sisan, tapi itu dialokasikan untuk jalan yang benar, maka itu bukanlah tabdzir kata Imam Mujahid. Jadi sing diarani tabdzir kuwi pemborosan, mengeluarkan harta di jalan untuk bermaksiat kepada Allah.
Kemudian kerusakan yang berikutnya yang ditimbulkan dengan adanya perayaan tahun baru Masehi itu adalah banyak yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Ya. Kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Lah apa sesuatu yang tidak bermanfaat? Yogi mau termasuk tahun barunan, begadang, beli trompet, beli mercon, beli kembang api, itu termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu, lelean, begadang, mulih mesok, bareng awan turu, akhirnya udur, kaya nyambut gawe malah ra nyambut gawe, malah turu marga bengi malam tahun barunan. Ndelalah klorin pas nate ngisi ten Ngampel. Ngisine pas tanggal 1 Januari. Ya, ten daerah Pundi Wates, sak ngisor Pantaran tadi. Ndelalah kula nyindir terkait dengan perayaan tahun baru. Terkait dengan orang yang ikut-ikutan merayakan tahun baru, mereka begadang, menyia-nyiakan waktu, ya mereka boros menghambur-hamburkan uang. Nah, saya nanya, enten mboten niki sing do sami tahun barunan wau dalu, malah ndelalah sing di omah iki tahun barunan. Aku ora ngerti jane wae, aku ya rada piye. Ya ndelalah pas saya nanya, enten sing malam tahun barunan mboten mau dalu. Sing di omah ngono kuwi malah ndoan. Tau mboten parone ngerti nek sing di omah nggih bengi iki tahun barunan. Aku jane ora ngerti, ndelalah kaya dikandani. Ya pas kula tanglet niku wong-wong desa do ngomong sing di omah ngono wae. Sing di omah kuwi anu pringas-pringi sing. Ya alhamdulillah undang pengajian ya malah materi ini tahun baru. Kayak sing kanggunan kenek. Sama pengawasan sama gue sedang ini jadi banyak yang kemudian mereka itu menyia-nyiakan waktu yang berharga. Bayangkan itu kalau dalam waktu tempo 1 malam, ya sampai jam 12 malam aja lah. Ini untuk tadarus Al-Quran wis pirang juz wae. Nggo salat wis pirang rakaat wae. Ini yang seringkali tidak disadari oleh kaum muslimin. Bahkan terkadang tidak ada program RT. Ini tahun barunan nganggap apa? Padahal sak RT ki ora wong kafir kabeh. Mayoritas muslim. Maka saya sering sebuah mungkin itu yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, mengingatkan akan bahayanya adanya perayaan tahun baru Masehi. Ya, maka dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya kita dalam satu sisi mengeluh, dalam satu sisi bisa mengambil adanya satu keuntungan. Ini munggo rene COVID. Ya ini ki dalan kono serame. Alun-alun wis rame. Iki pomorane COVID. Gandeng iki IJP PPKM mula alun-alun Bengging sesuk ditutup.